Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Ifasya Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Kebakaran terjadi di sebuah toko penyedia aksesoris gadget Bintang Perintis pada Rabu 1 Mei 2024. Diketahui api berasal dari rumah warga yang terletak di belakang toko. Sempitnya akses menuju sumber api serta kerumunan warga di sekitar lokasi kejadian membuat proses pemadaman sempat terhambat. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Toko Bintang Perintis yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 12, Kecamatan Tamalan Rea, terbakar pada Rabu sekitar pukul 12.30 waktu setempat. Diketahui api berasal dari plafon sebuah rumah warga yang terletak di bagian belakang toko Bintang. Informasikan bahwa pada hari ini hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 telah terjadi kebakaran di Jalan Perintis Toko Bintang, di mana rekan kiri kemudian terdapat satu unit rumah terbakar dan adanya 5 kendaraan bermotor yang ada di dalam rumah juga ikut terbakar. Namun besar daripada api ini ada di atap. Baik, jadi itu api sendiri menurut informasi dari masyarakat bahwa api besar dari atas, dari atap. Kemudian setelah membesar datang. Ini rumah tua atau kayu atau? Ya, ini merupakan rumah panggung bawah. Ya, atas bawah, kemudian terdiri dari kayu yang mudah terbakar. Sehingga sempat merembet. Jadi kebetulan di belakang itu terdapat rawa-rawa dan bersama dengan rumah lain, sedangkan sampingnya sendiri adalah tembok. Jadi tidak sempat merembet ke rumah yang lain. Material rumah warga yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar. Kobaran api kemudian menghanguskan rumah kayu tersebut, termasuk 5 unit motor yang terparkir di sekitarnya. Dengan cepat api merambat ke rumah toko atau ruko Bintang yang berdekatan dengan sumber api dan menghanguskan lift serta gudang yang berada di bagian belakang toko. Sebanyak 6 unit mobil pemadam serta 1 unit mobil rescue dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas sempat kesulitan untuk melakukan operasi pemadaman karena akses jalan menuju sumber api yang cukup sempit. Ditambah dengan banyaknya warga yang berkerumun di sekitar lokasi kebakaran. Api dapat dipadamkan setelah kurang lebih 1 jam. Proses pemadaman pun diiringi isak tangis korban pemilik rumah. Jadi kami dapat informasi itu awalnya katanya dari Albor air rumah di belakang, ya yang di belakang Pak. Ya rumah penduduk. Sempat ada kesulitan tadi Pak untuk memadamkan. Ya kesulitan itu hanya akses jalan yang masuk ke TKK agak sulit turunnya. Ya ini kita sampaikan. Berapa dia Pak? Ya jumlah kendaraan yang kami kerahkan itu dari pemadaman itu 6 unit membantu dengan tim rescue 1 unit. Berapa menit baru bisa? Berapa lama dijadikan? Sekitar 1 jam. Ya 1 jam. Pihak kepolisian pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran ini. Sementara menunggu hasil penyelidikan, untuk sementara Ilham memberikan keterangan bahwa api berasal dari bagian plafon rumah tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ifasya Rahman, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Setiap tanggal 22 Maret diperingati sebagai Hari Air Sedunia. Air menjadi asupan yang wajib dikonsumsi oleh tubuh setiap harinya. Untuk menghindari dehidrasi, sebagian masyarakat mengkonsumsi air minum rebusan dan sebagian mengkonsumsi air kemasan. Di antara keduanya, selalu muncul pertanyaan, yang mana yang lebih praktis dan sehat bagi tubuh? Bagaimana pula perbedaan antara keduanya? Simak berita selengkapnya. Air merupakan komponen penting bagi tubuh untuk menghindari dehidrasi. Namun hingga saat ini, air masih menjadi fokus perdebatan seputar kesehatan. Di satu sisi, banyak yang percaya bahwa air rebusan memiliki manfaat kesehatan yang tak terbantahkan. Di sisi lain, air kemasan juga memiliki pendukungnya. Ahli gizi Universitas Hasanuddin, Ulfa, mengatakan bahwa air rebusan dan air kemasan memiliki perbedaan dari berbagai aspek. Air rebusan biasanya bersumber dari air pump, sumur, dan air hujan.
sementara air kemasan mineral bersumber dari air pam dan mata air pegunungan vulkanik. Proses pengolahan air rebusan lebih mudah dilakukan dengan merebus air hingga mendidih untuk membunuh bakteri yang ada. Berbeda halnya dengan air kemasan mineral yang harus melewati tahapan yang cukup ketat. Kandungan dalam air kemasan mineral ini berbagai senyawa alami dari sumber pegunungan vulkanik seperti natrium, kalsium, magnesium, hingga zat besi. Sementara pada air rebusan tidak diketahui kadar mineralnya, sebab sumbernya yang langsung dari tanah dan diambil sendiri oleh manusia. Dari segi keamanan, menurut dosen ilmu gizi ini harus mengikuti syarat keamanan suatu air minum. Berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 452 tentang persyaratan air minum harus bebas dari 3 cemaran untuk layak dikonsumsi, yakni cemaran biologis, kimiawi, dan cemaran fisik. Jika suatu air minum tidak bebas dari 3 cemaran ini, dapat beresiko pada kesehatan seperti penyakit infeksi, kanker, mempengaruhi sistem saraf, hingga dapat menyebabkan kematian. Ya, tentu saja. Jadi kalau misalkan dari segi cemaran biologisnya kita tidak perhatikan, misalkan air yang masih ada kemungkinan untuk terjadinya cemaran biologis, dalam hal ini ya, mungkin bakteri, virus ya, otomatis kita rentan juga terkena penyakit infeksi. Sedangkan untuk cemaran kimiawi itu akibatnya juga ke kesehatan ujung-ujungnya. Kalau untuk logam berat tentu saja bisa mempengaruhi sistem saraf, bahkan bisa menyebabkan kematian. Dan untuk bisphenol A atau BPA itu juga bisa berperan, kita bisa beresiko untuk menderita kanker kalau dikonsumsi secara terus-menerus sepanjang dan dalam waktu yang lama. Menurutnya, air rebus bisa lebih aman jika sumber airnya berasal dari PAM atau yang sudah mengalami proses penyaringan karena kandungan klorin yang rendah. Sementara keamanan air kemasan mineral yang perlu diperhatikan adalah kemasannya. Sebagian air mineral menggunakan kemasan plastik yang berbahan polikarbonat kode 7, sehingga rentan mengandung bahan kimia beresiko seperti BPA. Ulfa menyarankan untuk memilih pada kemasan berkode 5. Perbedaan lainnya adalah dari segi kepraktisan ya. Kalau praktis otomatis kalau yang air rebus kita butuh waktu kan untuk dikonsumsi, kan harus direbus dulu. Tapi kalau AMDK kita tinggal beli dan tinggal langsung dikonsumsi, siap untuk dikonsumsi. Dari segi yang lain, perbedaan yang lain dari segi harga. Ya, kalau harga otomatis air rebus jauh lebih murah, sedangkan kalau air AMDK ini lebih mahal. Nah, mungkin ada satu lagi perbedaan yang cukup krusial, yaitu dari segi keamanan. Sebenarnya kalau terkait keamanan, perbedaan keamanan dari air rebus dan AMDK ini, kita kembali lagi ke syarat keamanan suatu air minum, di mana harus memenuhi peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 492 tentang persyaratan air minum, yaitu di mana air minum itu harus bebas dari 3 cemaran, itu cemaran mikrobiologis atau mikrobiologis, cemaran kimiawi, dan cemaran fisik. Nah, kalau sudah terpenuhi ketiganya itu, artinya air minum tersebut sudah layak untuk dikonsumsi. Nah, kembali ke perbedaan antara air rebus dan air AMDK ini, kalau air rebus itu bisa jadi lebih aman kalau sumber airnya itu adalah air pam atau yang sudah mengalami proses penyaringan, jadi dan kandungan klorinnya tidak terlalu tinggi. Sedangkan untuk kalau misalkan sumber airnya itu berasal dari air sumur, dan air sumur itu terletak di daerah-daerah yang tinggi kandungan logam beratnya, terutama di daerah-daerah yang daerah industri, di mana pencemaran limbah itu sangat tinggi, terutama logam-logam berat seperti timbal, merkuri itu tinggi, maka keamanan air rebus tersebut dipertanyakan. Jadi bisa jadi airnya direbus bebas dari cemaran biologis dan mikrobiologis,
tapi dari cemaran kimiawi dia tidak bebas. Jadi bisa jadi dia tidak aman, ya. Tapi kalau air rebusnya sumbernya dari sumber sudah filter dan bebas dari cemaran cemaran kimiawi, maka air rebus tersebut juga bisa dikatakan aman. Nah, kalau untuk AMDK overall sebenarnya aman karena sudah melalui proses yang kompleks terkait penyaringan dan pemurnian sehingga bebas dari ketiga cemaran tersebut. Tapi ada concern lain yang berkaitan dengan keamanan dari AMDK itu, yaitu dari kemasannya. Jadi ada beberapa AMDK yang mungkin menggunakan bahan kemasan, dalam hal ini adalah plastik yang berbahan, terutama yang berbahan polikarbonat yang biasanya kode 7, itu sangat rentan untuk mengandung yang namanya bisphenol A atau BPA atau BPA. Nah, ini kalau dia air itu kontak dengan plastik yang mengandung BPA yang plastik yang mengandung BPA, maka bisa terjadi kontaminasi sehingga air minum dalam AMDK tersebut tidak aman. Air minum rebusan ataupun air kemasan keduanya baik dan layak dikonsumsi oleh tubuh jika telah melewati dan mengikuti panduan persyaratan keamanan yang ada. Hanya saja beberapa hal yang perlu diperhatikan menurut Ulfa. Sebelum minum pada air rebusan, pastikan sumber airnya aman. Berikan waktu 10 menit setelah air mendidih untuk memastikan bakteri dan cemaran lainnya mati. Gunakan panci selama perebusan dan wadah tertutup untuk menghindari kontaminasi udara dan hindari meminum langsung dari wadah tanpa menggunakan gelas. Sementara pada air minum dalam kemasan atau AMDK, pastikan memilih air kemasan yang telah mengantongi izin dari Badan BPOM dan MUI. Pastikan label dan kemasan masih utuh dan tidak bocor. Pastikan kemasan tersebut memiliki label tanggal produksi, kadaluarsa, dan sumber air yang jelas. Simpan AMDK tersebut pada tempat yang sejuk dan terhindar dari paparan sinar matahari. Zulkarnain, Taslia Ramadhani, Unhas TV. Hasil putusan sidang Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa pemilihan presiden 2024 sejak awal diprediksi akan ditolak seluruhnya. Aliar Munanto, dosen politik Unhas, dan pakar hukum tata negara Profesor Aminuddin menilai bahwa putusan MK sudah tepat. Simak berita selengkapnya. Pada Senin 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi menggelar babak pemungkas sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa Pilpres 2024. Dosen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Andi Aliar Munanto, SIP MSI, telah mengemukakan pandangannya terhadap proses tersebut. Ali sejak awal memprediksi bahwa semua gugatan kemungkinan besar akan ditolak, mengingat sensitivitas isu yang berpotensi memicu gejolak dan dinamika politik yang kompleks jika gugatan tersebut dikabulkan. MK sebaliknya dianggap mengambil langkah yang tepat. Menurutnya, putusan MK tidak bersifat spekulatif dan didasarkan pada pertimbangan yang mendalam terhadap risiko yang ditimbulkan jika gugatan diterima atau ditolak, serta mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Ali menekankan bahwa dampak dari putusan MK tidak hanya terasa dalam ranah politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi. Sentimen pasar terhadap perekonomian Indonesia menunjukkan tren positif, seperti peningkatan nilai saham dan mata uang, serta respon positif dari luar negeri. Andi Ali juga menyebutkan adanya dissenting opinion dalam sidang sengketa Pilpres tersebut, menurutnya memberikan kepuasan bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa proses ini tidak hanya bersifat spekulatif, melainkan melalui proses deliberatif yang memperhatikan dinamika dan debat yang terjadi. Ya kan, ini menyangkut dua putusan yang berbeda ya. Kalaupun misalnya nanti kita melihat bahwa putusan TUN itu kan memang juga masih harus di dalam kerangka sisi kepentingan ya, karena kita melihat putusan itu adalah putusan administratif sebenarnya. Putusan yang menyatakan bahwa apakah keabsahan persyaratan pasangan 02 itu sah secara administrasi atau tidak. Nah, itu tentu akan melalui sebuah proses. Nah, proses itu ya tentu saja itu yang dalam pertimbangan mahkamah menyatakan bahwa sebenarnya
apa yang dinyatakan, apa yang dilakukan oleh pasangan 01 dan 03 itu dianggap sudah melepaskan haknya sebenarnya. Jadi dianggap menerima secara sepihak terhadap pencalonan pasangan 02 karena tidak pernah dipersoalkan. Kalaupun kemudian dipersoalkan belakangan, sebenarnya itulah yang kemudian nanti akan menjadi perdebatan lagi kembali. Sehingga kemudian menurut saya karena putusan mahkamah sudah terjadi, kemudian pasangan nomor 1 dan 03 juga sudah menerima hasilnya, ya tentu ini akan, bagi saya sebenarnya ini akan menjadi bahan evaluasi mendasar di dalam sisi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, tidak hanya pada penyelenggara, tetapi juga pada pengawasan dan juga tentang mekanisme penindakan pemilu itu sendiri. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Hasanuddin Profesor Aminuddin menjelaskan dinamika yang terjadi dalam putusan sengketa Pilpres 2024. Ia mengungkapkan pengajuan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi harus didasarkan pada dasar yang kuat untuk kemudian diajukan sebagai tuntutan atau petitum. Kalau kita lihat sebenarnya untuk bisa memahami dan mengetahui apakah sebuah permohonan pengajuan di dalam proses sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi itu bisa dilihat dari dasar yang untuk mengajukan ya. Jadi dasar untuk mengajukan permohonan itu dan kemudian kita juga bisa melihat tuntutan atau petitum. Dari situ kemudian bisa kita lihat sebenarnya bahwa pengajuan yang dilakukan oleh 01 maupun 03 sebenarnya tidak membantah atau tidak menolak hasil penetapan yang dilakukan oleh KPU terhadap rekapitulasi hasil suara pemilihan yang semestinya itu yang menjadi fokus mereka, bahwa di dalam sisi penetapan yang dilakukan oleh KPU itu ada misalnya kesalahan dan kesalahan itu diakibatkan misalnya adanya kecurangan yang dilakukan. Tapi itu tidak sama sekali disinggung di dalam permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Justru yang mereka persoalkan adanya cawe-cawe oleh Presiden dan yang kedua karena adanya bantuan sosial yang menurut mereka turut memberi pengaruh besar pada keterpilihan pasangan 02. Pengajuan yang dilakukan oleh pihak terkait tidak menolak hasil penetapan KPU terhadap rekapitulasi hasil pemilihan, namun lebih menyoroti isu lain seperti dugaan campur tangan oleh Presiden Jokowi dan pengaruh bantuan sosial yang ramai diperbincangkan terhadap keterpilihan pasangan calon nomor urut 2. Rahmatia, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.